Pernahkah kamu merasa bingung karena sikap seorang pria yang tiba-tiba berubah drastis padahal sebelumnya dia tampak baik-baik saja dan kamu tidak tahu apa penyebabnya? Bisa jadi dia sedang jatuh cinta terlalu dalam kepadamu sampai dia sendiri kewalahan menghadapi perasaannya sendiri dan itu membuat seluruh perilakunya berubah tanpa dia sadari. Ketika seorang pria sudah mencintai seorang wanita sampai ke titik di mana perasaan itu membuatnya tersiksa secara emosional, maka ada 7 perilaku khas yang sering muncul dan menariknya kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukan hal-hal ini sementara dari sudut pandang wanita. Perubahan sikap tersebut terasa sangat janggal dan membingungkan, jadi mari kita bahas satu persatu agar kamu bisa mengenali tanda-tanda ini pada pria di sekitarmu dan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik perubahan sikap tersebut. Yang pertama adalah tatapan matanya berubah menjadi sangat intens, seolah-olah matanya berbentuk hati setiap kali menatapmu, dan ini adalah salah satu tanda paling klasik yang ditunjukkan oleh pria yang sedang jatuh cinta terlalu dalam, karena pada dasarnya pria memang makhluk visual yang secara naluriah akan terus memperhatikan wanita yang mereka sukai dengan mata mereka, dan perilaku ini sebenarnya sudah sering dibahas dalam berbagai konteks hubungan romantis di Indonesia karena memang benar adanya bahwa pria cenderung mengikuti objek yang mereka sukai dengan pandangan mereka, namun yang menarik adalah ketika perasaan cinta itu semakin mendalam dan mulai membuatnya tersiksa, maka intensitas tatapannya pun berubah secara signifikan. Yang awalnya hanya berupa lirikan diam-diam atau curi-curi pandang yang dilakukan dengan hati-hati agar tidak ketahuan, lambat laun berubah menjadi tatapan yang jauh lebih dalam dan lebih lama dan lebih berani, karena dia sudah tidak bisa lagi menahan dirinya untuk tidak menatapmu. Dan pada tahap awal ketika mata kalian bertemu, biasanya dia akan langsung mengalihkan pandangannya karena malu atau takut ketahuan, tapi ketika perasaannya sudah sampai di titik yang membuatnya tersiksa, maka ketika mata kalian bertemu, dia justru tidak akan mengalihkan pandangannya, melainkan akan menatapmu dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah dia sedang berusaha menyampaikan semua perasaannya hanya melalui tatapan matanya saja. Dan tatapan seperti ini dalam budaya kita di Indonesia mungkin akan terasa sangat intens, bahkan bisa membuat wanita yang ditatap merasa sedikit tidak nyaman, karena memang di budaya kita kontak mata yang terlalu lama dengan lawan jenis bisa terasa sangat personal dan intim, namun justru itulah tanda bahwa pria tersebut sudah kehilangan kemampuannya untuk mengontrol perasaannya, dan tatapannya menjadi cerminan langsung dari apa yang dia rasakan di dalam hatinya, sehingga kalau kamu mendapati seorang pria yang tadinya hanya sesekali melirikmu tiba-tiba mulai menatapmu dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh makna, maka kemungkinan besar dia sedang berada di titik di mana cintanya kepadamu sudah membuatnya sangat tersiksa dan dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Yang kedua adalah dia menjadi sangat linglung dan tidak fokus dalam kehidupan sehari-harinya, dan ini adalah dampak langsung dari perasaan cinta yang sudah terlalu berlebihan, karena ketika seorang pria sudah mencintai seseorang sampai ke titik yang membuatnya tersiksa, maka pikirannya akan terus-menerus dipenuhi oleh bayangan orang yang dia cintai, dan hal ini membuat dia kehilangan fokus pada hal-hal lain dalam hidupnya, termasuk pekerjaan dan tanggung jawabnya sehari-hari. Dan dalam konteks budaya Indonesia di mana pria seringkali dituntut untuk menjadi sosok yang kuat dan fokus pada karirnya, maka kondisi ini bisa menjadi sangat problematik karena tiba-tiba saja dia mulai membuat kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya yang biasanya tidak pernah dia lakukan, atau dia mulai sering melamun di tengah-tengah percakapan dengan orang lain, atau dia salah mendengar apa yang dikatakan orang kepadanya, atau dia tiba-tiba pergi ke tempat yang salah karena pikirannya sedang tidak berada di situ melainkan sedang memikirkan tentang wanita yang dia cintai. Dan kalau kamu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu, pasti kamu pernah melihat ada seorang teman atau rekan kerja laki-laki yang tiba-tiba berubah menjadi sering bengong atau sering salah dalam melakukan tugas-tugasnya, dan ketika ditanya ada apa dia hanya tersenyum atau menggelengkan kepalanya karena dia sendiri mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa perubahan ini disebabkan oleh perasaan cintanya yang sudah terlalu berlebihan. Dan dalam tradisi masyarakat Indonesia kita sering menyebut kondisi seperti ini dengan istilah kasmaran atau dimabuk cinta, dan memang benar bahwa cinta yang terlalu dalam bisa membuat seseorang seperti kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa berpikir jernih tentang hal-hal lain selain orang yang dia cintai, sehingga produktivitasnya menurun dan kemampuannya untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas penting menjadi sangat terganggu. Dan ini sebenarnya adalah tanda yang cukup mudah dikenali kalau kamu memperhatikannya dengan seksama, karena perubahan dari seseorang yang biasanya sangat fokus dan terorganisir menjadi seseorang yang linglung dan sering melamun itu sangat mencolok, dan biasanya orang-orang di sekitarnya juga akan menyadari perubahan tersebut meskipun mereka mungkin tidak tahu penyebab pastinya. Yang ketiga adalah dia akan berusaha untuk bertemu dan berinteraksi denganmu sesering mungkin, dan ini bukan berarti dia akan menyentuhmu secara fisik, melainkan lebih kepada dia akan mencari setiap kesempatan yang memungkinkan untuk bisa berada di dekatmu atau berbicara denganmu karena keinginan
Untuk bertemu dan berbicara dengan orang yang dia cintai sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak baginya seperti kebutuhan yang harus dipenuhi dan dalam budaya Indonesia di mana interaksi antara pria dan wanita seringkali masih dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan agama maka cara pria melakukan hal ini bisa bervariasi tergantung pada lingkungan dan konteksnya misalnya di lingkungan kerja dia mungkin akan lebih sering melewati mejamu atau lebih sering mengajak bicara tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting hanya sebagai alasan untuk bisa berinteraksi denganmu atau di lingkungan kampus dia mungkin akan tiba-tiba muncul di tempat-tempat yang biasanya kamu kunjungi atau di lingkungan pertemanan dia mungkin akan lebih sering mengusulkan kegiatan bersama yang melibatkan kamu dan perasaan ingin bertemu dan berbicara ini terus menumpuk dan membesar di dalam dirinya. Sehingga dia akan melakukan berbagai cara untuk menciptakan kesempatan bertemu yang terlihat seperti kebetulan padahal sebenarnya sudah direncanakan dan di Indonesia kita mungkin mengenal istilah PDKT atau pendekatan yang memang menggambarkan fase di mana seseorang berusaha untuk mendekat secara bertahap kepada orang yang dia sukai namun ketika perasaannya sudah sampai di titik yang menyiksa maka PDKT ini menjadi jauh lebih intens dan lebih sering sehingga kamu mungkin akan menyadari bahwa frekuensi pertemuan atau interaksi kalian meningkat secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Dan ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya yang sudah terlalu besar. Yang keempat adalah cara komunikasinya menjadi aneh dan tidak konsisten dan ini terjadi karena perasaan yang sudah terlalu besar membuatnya kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara normal dengan wanita yang dia cintai karena di satu sisi dia sangat ingin berbicara dan berinteraksi denganmu. Tapi di sisi lain dia merasa sangat gugup dan tidak percaya diri sehingga apa yang keluar dari mulutnya seringkali tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan dan dalam konteks budaya Indonesia di mana pria seringkali diharapkan untuk menjadi sosok yang percaya diri dan pandai berbicara maka kondisi ini bisa membuat dia merasa sangat frustasi dengan dirinya sendiri karena dia tahu dia seharusnya bisa berkomunikasi dengan lebih baik tapi perasaan cintanya yang terlalu besar justru membuat kemampuan komunikasinya berantakan dan bentuk-bentuk komunikasi aneh yang mungkin kamu temui antara lain adalah sikapnya yang tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut dan perhatian lalu di lain waktu tiba-tiba menjadi dingin dan acuh tak acuh dan perubahan sikap ini bukan karena dia tidak menyukaimu atau karena dia sedang marah melainkan karena dia sedang berjuang untuk mengelola perasaannya yang naik turun seperti roller coaster dan ketika dia mendekatimu rasa gugupnya membuatnya kehilangan kata-kata sehingga percakapan menjadi canggung atau dia mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan kadang-kadang dia juga akan memulai percakapan dengan topik yang sangat random dan tidak relevan hanya karena dia ingin berbicara denganmu tapi tidak tahu harus membicarakan apa dan yang paling membingungkan adalah ketika dia tiba-tiba mengambil jarak dan menjauh darimu setelah sebelumnya berusaha sangat keras untuk mendekat dan perilaku menarik ulur seperti ini sebenarnya sangat umum terjadi pada pria yang sedang jatuh cinta terlalu dalam karena mereka sendiri bingung dengan perasaan mereka dan tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengekspresikannya dan di Indonesia sendiri banyak pria yang memang tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Karena ada anggapan budaya bahwa pria harus kuat dan tidak boleh terlalu emosional sehingga ketika perasaan cinta mereka sudah sangat besar mereka justru menjadi semakin tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dan hasilnya adalah komunikasi yang berantakan dan membingungkan. Yang kelima adalah dia menjadi sangat cemburu dan ini mungkin adalah salah satu tanda yang paling mudah dikenali karena memang pada dasarnya pria yang sedang jatuh cinta terlalu dalam akan merasa sangat tidak nyaman ketika melihat wanita yang dia cintai berinteraksi dengan pria lain dan rasa cemburu. Ini bisa muncul bahkan dalam situasi yang sebenarnya sangat biasa dan tidak ada apa-apanya misalnya ketika kamu hanya berbicara biasa dengan teman laki-lakimu dia sudah merasa tidak senang dan wajahnya berubah menjadi masam atau dia menjadi lebih pendiam dari biasanya dan ketika ada kesempatan untuk berbicara denganmu dia akan berusaha untuk menyelidiki hubunganmu dengan pria-pria lain dengan cara bertanya-tanya tentang siapa pria yang tadi berbicara denganmu atau bagaimana hubunganmu dengan pria tertentu dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin disampaikan dengan cara yang terkesan santai tapi sebenarnya di balik pertanyaan tersebut ada rasa cemburu yang sangat besar dan ketika rasa cemburu ini semakin meningkat maka dia akan mulai melakukan hal-hal yang lebih ekstrim misalnya ketika kamu sedang berbicara dengan pria lain dia akan berusaha untuk ikut masuk ke dalam percakapan tersebut. Atau menunjukkan kehadirannya dengan cara yang sangat mencolok seolah-olah dia ingin menandai bahwa dia ada di situ dan dia adalah seseorang yang penting dalam hidupmu dan dalam budaya Indonesia rasa cemburu ini seringkali dianggap sebagai tanda cinta dan memang ada benarnya karena seseorang tidak akan cemburu kalau dia tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap orang tersebut namun tentu saja rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menjadi masalah tersendiri karena bisa membuat hubungan menjadi tidak sehat terutama kalau rasa cemburu tersebut tidak dikelola dengan baik dan ini adalah sesuatu
Yang perlu diwaspadai meskipun pada dasarnya rasa cemburu itu sendiri adalah ekspresi dari perasaan cinta yang sangat dalam dan banyak pria di Indonesia yang pernah mengalami perasaan cemburu yang sangat intens ketika mereka sedang jatuh cinta dan mereka seringkali tidak bisa mengendalikannya. Sehingga perilaku mereka menjadi sangat berbeda dari biasanya. Yang keenam adalah munculnya rasa ingin memiliki yang sangat kuat secara tidak sadar dan ini terkait erat dengan poin sebelumnya tentang rasa cemburu karena ketika seorang pria sudah jatuh cinta terlalu dalam maka di dalam pikirannya hubungan kalian mungkin sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya maksudnya adalah meskipun kalian belum resmi berpacaran atau belum ada komitmen apapun namun di dalam pikirannya dia sudah merasa bahwa kamu adalah miliknya dan perasaan ini membuatnya secara tidak sadar menunjukkan sikap-sikap yang menggambarkan rasa kepemilikan tersebut. Misalnya dia ingin kamu hanya memperhatikan dia saja atau dia merasa tidak nyaman ketika kamu memberikan perhatian kepada pria lain dan di Indonesia di mana konsep hubungan dan kesetiaan sangat dijunjung tinggi dalam budaya kita rasa ingin memiliki ini mungkin bisa dimengerti sampai batas tertentu. Namun ketika rasa itu muncul sebelum ada hubungan yang resmi maka tentu saja hal tersebut bisa membuat situasi menjadi canggung atau bahkan membuat wanita yang menjadi objek perasaan tersebut merasa tidak nyaman karena belum ada kesepakatan apapun di antara mereka dan pria yang mengalami hal ini. Biasanya akan berusaha secara halus untuk menjauhkan wanita yang dia sukai dari pria-pria lain di sekitarnya meskipun dia tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, dan semua ini dilakukan secara tidak sadar didorong oleh perasaan cinta yang sudah terlalu besar dan membuatnya tidak bisa berpikir secara rasional tentang batasan-batasan yang seharusnya ada dalam hubungan yang belum resmi dan sebenarnya kalau kita mau jujur dari keenam tanda yang sudah dibahas tadi ada banyak perilaku yang sebenarnya akan terasa sangat manis dan menyenangkan kalau dilakukan oleh pria yang memang kamu sukai juga tapi akan terasa sangat mengganggu dan tidak nyaman kalau dilakukan oleh pria yang tidak kamu sukai dan inilah yang membuat dinamika percintaan menjadi sangat rumit dan kompleks karena perilaku yang sama bisa diinterpretasikan secara sangat berbeda tergantung pada perasaan wanita terhadap pria yang melakukan perilaku tersebut dan ini adalah realita hubungan yang tidak bisa dihindari baik di Indonesia maupun dimanapun di dunia ini. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah dia mulai kehilangan kendali dan bertindak secara berlebihan dan ini adalah tahap yang paling ekstrim dari semua tanda yang sudah dibahas sebelumnya karena ketika perasaan cinta sudah sampai di titik puncak dan rasa tersiksa yang dia rasakan sudah tidak tertahankan lagi maka kemampuannya untuk menilai situasi dan mengambil keputusan yang rasional menjadi sangat menurun drastis sehingga tindakan-tindakannya menjadi sangat impulsif dan tidak terukur misalnya dia mungkin akan mengirimkan pesan secara terus-menerus tanpa menunggu balasan darimu atau dia mengirimkan pesan bertubi-tubi di media sosial atau aplikasi chatting padahal percakapan sebelumnya sudah selesai atau dia meneleponmu berkali-kali dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak penting atau sebaliknya dia tiba-tiba menghilang sama sekali dan tidak menghubungimu selama beberapa waktu dengan harapan bahwa ketiadaannya akan membuatmu penasaran dan mencarinya dan strategi menghilang ini dalam budaya kencan modern di Indonesia sering disebut sebagai ghosting meskipun dalam konteks ini motivasinya bukan karena dia kehilangan minat melainkan justru karena perasaannya terlalu besar dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana dan ketika dia sedang dalam kondisi seperti ini rasa tidak amannya sangat besar sehingga dia akan berusaha dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama terhadapnya dan upaya untuk mendapatkan kepastian ini bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam mulai dari memancing reaksimu dengan mengatakan hal-hal yang provokatif atau memberikan pernyataan-pernyataan yang ekstrim untuk melihat bagaimana kamu merespons dan semua ini dilakukan karena dia sedang dalam kondisi emosional yang sangat tidak stabil akibat perasaan cintanya yang sudah terlalu besar dan menyiksanya dan dalam budaya Indonesia di mana komunikasi seringkali bersifat tidak langsung dan penuh dengan kode-kode sosial maka perilaku seperti ini bisa menjadi semakin membingungkan karena sulit untuk membedakan antara perilaku yang disebabkan oleh cinta yang terlalu besar dengan perilaku yang memang problematik dan inilah mengapa sangat penting untuk memahami konteks dan motivasi di balik perilaku tersebut sebelum membuat kesimpulan apapun. Jadi kesimpulannya adalah ketika seorang pria sudah jatuh cinta terlalu dalam sampai perasaan itu membuatnya tersiksa maka dia secara tidak sadar akan menunjukkan berbagai perubahan perilaku yang bisa terlihat aneh atau membingungkan dari perspektif wanita mulai dari tatapan yang sangat intens. Menjadi linglung dan tidak fokus berusaha untuk selalu bertemu dan berinteraksi komunikasi yang aneh dan tidak konsisten rasa cemburu yang berlebihan rasa ingin memiliki yang muncul sebelum waktunya hingga tindakan-tindakan yang impulsif dan berlebihan dan kalau kamu menemukan bahwa ada pria di sekitarmu yang menunjukkan tanda-tanda ini maka kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa dia memiliki perasaan yang sangat kuat terhadapmu dan meskipun perilakunya mungkin membuatmu bingung atau bahkan sedikit tidak nyaman tapi cobalah untuk memahami bahwa semua itu berasal dari perasaan cinta yang
terlalu besar yang tidak bisa dia kelola dengan baik, dan dalam budaya Indonesia kita mengenal filosofi bahwa hubungan yang baik dibangun atas dasar saling pengertian dan komunikasi yang terbuka, sehingga kalau memang kamu juga memiliki perasaan yang sama terhadap pria tersebut, maka hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memberikan sedikit tanda atau sinyal bahwa perasaannya diterima, karena seringkali yang dibutuhkan oleh pria yang sedang dalam kondisi seperti ini hanyalah sedikit kepastian dan ketenangan dari wanita yang dia cintai, dan dengan memberikan sedikit respon positif kamu bisa membantu dia untuk kembali ke kondisi yang lebih tenang dan lebih normal dalam mengekspresikan perasaannya, dan hubungan kalian bisa berkembang ke arah yang lebih sehat dan lebih positif, karena pada akhirnya cinta seharusnya membawa kebahagiaan bukan penderitaan, dan dengan saling memahami dan saling mendukung, maka cinta yang tadinya menyiksa bisa berubah menjadi cinta yang indah dan membahagiakan kedua belah pihak, dan itulah yang kita semua harapkan dalam sebuah hubungan romantis yang sehat dan bermakna. Jadi kalau kamu merasa bahwa ada pria yang sedang menunjukkan tanda-tanda ini kepadamu, jangan ragu untuk mengambil langkah dan memberikan respon yang positif, karena terkadang satu langkah kecil dari pihak wanita bisa membuat perbedaan yang sangat besar bagi pria yang sedang berjuang dengan perasaannya, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk membantu kamu memahami perilaku pria yang sedang jatuh cinta terlalu dalam, dan bisa menjadi panduan dalam menghadapi situasi seperti ini dalam kehidupan percintaanmu.